Pernyataan juru bicara tim Prabowo Sandi Daniel Anzar Simanjuntak yang menyamakan Sandiaga Uno dengan Bung Hatta yang sempat beredar di media sosial berbuntut protes dari keluarga sang proklamator Bung Hatta. Keluarga Bung Hatta meminta tidak menggunakan nama Bung Hatta untuk motif kepentingan politik menjelang Pilpres. Bung Hatta adalah negarawan seperti halnya negarawan yang lain yang berjasa mendirikan negara ini. Namun sebagai negarawan tentu tidak untuk dimanfaatkan, bahkan dibanding-bandingkan dengan orang lain, apalagi untuk kepentingan politik. Nah, seperti apa sosok dan rekam jejak dari Bung Hatta? Sudah bersama dengan saya di studio ada sejarawan Boni Triana dan juga akan bergabung bersama kami di luar studio putri dari Bung Hatta, Ibu Halida Hatta. Mas Boni, selamat pagi. Pagi. Mas Boni, dari studi literatur, dari buku-buku sejarah, dokumen-dokumen tersebut, sosok Bung Hatta itu seperti apa sebetulnya, Mas Boni? Ada yang membedakan Bung Hatta dari yang lain, tapi memang produk generasi Bung Hatta ini adalah produk orang-orang yang orisinil ya. Artinya mereka tuh kalau nulis, ngomong, dan bertindak itu ya sama kira-kira. Bung Hatta tadi bilang memperjuangkan rakyat ya. Dan kemudian dia memperjuangkan rakyat supaya bangkit dari kemiskinan. Bukan karena dia berlebihan hidupnya atau bergelimang harta, tapi dia sendiri orang yang merasakan hidup di dalam keterbatasan itu. Sampai meninggalnya Bung Hatta, ini cerita yang sangat legendaris sebetulnya. Dia hanya mampu menggunting iklan sepatu Belly itu dan menyimpannya sampai wafat, dan kemudian putrinya itu menemukan itu dan ternyata dia mengidam-idamkan sepatu itu sebagai seorang wakil presiden. Padahal wapres waktu itu ya? Mungkin bisa, tapi memang mereka nggak punya apa-apa. Dan dia, Bung Hatta ini seorang pembaca buku, seorang petarung politik yang sangat kukuh memegang cita-citanya dan lurus. Dan kejujuran itu sudah ada sejak dia muda. Kebetulan saya baru saja meneliti arsip-arsipnya dia, terutama surat-surat pribadi dia kepada teman-teman yang di Belanda, dan dia orang yang sangat aktif. Dan memang ketika di pengasingan pun dia diasingkan ke Digul, kemudian ke Banda Neira, dia selalu meminta buku kepada temannya di Belanda, ke beberapa teman yang lain untuk membaca dan juga memahami keadaan dunia ini. Jadi Bung Hatta orang yang otentik menurut saya, yang kalau ditiru gitu, diimitasi gitu, kayak agak sulit gitu. Nggak ada yang bisa dibandingkan dengan Bung Hatta ya. Kalau kita jadi pengikutnya gitu masih mending. Ini pengikut Bung Hatta gitu. Tapi kalau mengimitasi nggak mungkin. Mas Boni, tapi banyak nggak sih yang mengenal sosok Bung Hatta ini? Pemenang Mas Boni. Nah, ini mengingatkan saya pada kejadian udah lama, belasan tahun lalu ya. Tahun 2001 saya masih zaman kuliah waktu itu di Semarang. Kita bikin riset kecil-kecilan, survei. Waktu itu bertepatan dengan 100 tahunnya Bung Hatta. Nah, 80,1% ya siswa SMA di Semarang saat itu ya kan, kita bikin survei untuk kelas 2, kelas 3 itu tidak mengenal Bung Hatta kecuali dia sebagai wakil presiden pertama dan proklamator. Taunya hanya wapres aja. Itu aja. Artinya orang kalau kenal sekadarnya, tapi tidak mengenal nilai-nilai apa yang diperjuangkan Bung Hatta, kemudian apa yang dilakukan Bung Hatta. Memang tidak perlu sampai detail, tapi paling tidak ada hal-hal penting yang dikenal oleh generasi muda dari sosok Bung Hatta ini. Itu tidak orang kenal, yaitu belasan tahun yang lalu. Semoga sekarang lebih baik ya. Jadi menurut saya ini bisa terjadi karena penulisan sejarah di kita tentang tokoh-tokoh itu tidak pernah dikemukakan secara utuh, dipenggal gitu. Sepotong-sepotong. Tapi nilai-nilai yang diperjuangkan dari Bung Hatta pada waktu itu, perannya mungkin berbeda dengan Bung Karno ya. Maka kan disebut Dwi Tunggal begitu ya, Mas Boni. Itu nilai-nilai apa sih sebetulnya, Mas Boni? Bung Hatta ini orang yang sempat mengenyam pendidikan Eropa. Dan dia sempat tinggal di Belanda, bergaul kemana-mana. Itu menjadikan dia seseorang yang punya wawasan kemanusiaan. Ya, bahwa perannya di dalam politik ada macam-macam kontroversi lah, ada macam-macam cerita ketika dia menjadi Perdana Menteri, ketika dia menjadi menteri saat awal-awal kemerdekaan, ada banyak cerita. Tapi dia seorang penganut jalan kemanusiaan, kerakyatan, yang membawa dia menjadi seorang, misalkan bapak koperasi. Ya, apa yang dia pelajari di Eropa, apa yang dia temui di sana, apa yang dia baca,
dia juga sebagai seorang penganut jalan sosialisme. Ini juga yang diributin sama orang, nggak bisa bedain katanya apa sosialisme, komunisme segala macam. Karena pada saat itu generasi Bung Hatta, Bung Karno dan segenerasinya itu memang mereka pembaca tradisi pembacaan mereka terhadap sosialisme, hal-hal yang ingin menentang kolonialisme itu mereka kuasai semua. Tapi hubungan dia dengan Bung Karno seperti apa sih, Mas Boni? Apakah memang selalu mesra atau seperti apa sebetulnya? Mungkin publik tidak tahu. Begini, hubungan mereka secara personal baik, tidak ada masalah. Ya, mereka secara personal baik. Namun dalam hubungan politik, dalam hubungan menjalankan negara ada berdebat, ada perdebatan, ada saling mengkritik. Itu biasa ya. Misalkan beginilah, ini bercandaan, ejekan. Misalnya kata Soekarno, Bung Hatta itu textbook thinker katanya. Pemikir yang cuman buku aja merujuknya. Tapi kemudian Bung Hatta agak mengkritik keras Bung Karno ketika Bung Karno menurut pandangan Bung Hatta sudah mulai melenceng dari demokrasi. Dia menulis dalam satu brosur itu demokrasi kita. Bung Hatta mengutip ceritanya Faust. Faust ini kayak cerita yang ditulis oleh penyair Jerman Johann Wolfgang Goethe. Nah, dia bilang ada tokoh namanya Mephistopheles. Mephistopheles ini dalam cerita itu diceritakan sebagai orang angkara murka gitu, semacam makhluk yang selalu punya niat jahat. Tapi ketika niat itu dijalankan malah jadi baik hasilnya. Nah, Bung Hatta menulis mengkhawatirkan kalau Bung Karno ini kebalikannya Mephistopheles. Jadi dia niatnya baik. Tapi ketika dijalanin hasilnya jadi jahat. Kebalikannya. Nah, itu kritik itu kritik biasa ya. Tapi kan kalau kita lihat ini kritiknya kritik yang berkelas gitu ya. Dan itu tidak sampai merusak hubungan pribadi mereka sebagai Tapi ini kan teman. justru malah saling melengkapi, bukan? Betul. Ini nggak sih, Mas Boni, antara Bung Hatta dengan juga Bung Karno, itu kan yang memang terjadi selama pada saat masa kepemimpinan mereka. Iya memang betul, tapi pada akhirnya ini kan dua orang ini kan dua orang yang memang mempertahankan prinsip, memegang prinsipnya itu keras juga. Dua orang ini keras gitu ya. Sampai dengan tahun 1956 Bung Hatta memutuskan untuk mengundurkan diri dan keputusannya udah nggak bisa dicabut lagi. Walaupun ada upaya untuk menyatukan mereka, tapi kemudian nggak bisa disatukan kembali dan Bung Hatta tetap mengundurkan diri. Tapi kemudian tetap memberikan kritik kepada pemerintahan. Dan saya kira kita memahami ini dengan cara yang lebih baik lah ya. Baik. Mas Boni, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya. Kita akan mencoba untuk menghubungi putri dari Bung Hatta, Ibu Halidah Hatta di luar studio. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog. Kita masih menunggu kehadiran putri dari Bung Hatta, Ibu Halidah Hatta. Saya kembali kepada Mas Boni. Mas Boni, kalau kita sudah berbicara mengenai karakteristik, keunikan dari Bung Hatta, ada tidak sih kemudian orang-orang yang mungkin pantas disamakan dengan Bung Hatta? Ini susah kalau pantas disamakan. Saya nggak bisa jawab dan juga memang sulit menyamakan. Gitu. Kalau orang mencoba menyamakan banyak. Yang mengidentifikasikan dengan Bung Karno banyak. Pakai bajunya mirip, terus pakai peci, pakai tongkat, mirip-miripin. Ya itu nggak apa-apa, hak mereka. Tapi kalau mengimitasi, mengidentikan lantas menggunakan identifikasi dirinya dengan si tokoh ini untuk meyakinkan orang bahwa dia yang mirip, bahwa dia yang bisa sama dan juga orang memberikan simpati dalam bentuk pilihan segala macam kepada dia, ini agak repot. Jadi kita tidak bisa menggunakan tokoh ini sebagai komoditas politik. Ya. Tapi itu memang kenyataannya kan? Ya, itu kenyataannya. Tapi bahwa ada orang yang ingin misalnya mengatakan saya ini pengikut jalannya Bung Hatta, pengikut pikirannya. Atau pengikutnya, itu masih rada mending. Itu banyak gitu, banyak pengikut jalan pikiran kooperasinya Bung Hatta seperti almarhum Pak Adi Sasono, itu dia pengikut pikirannya Bung Hatta gitu. Ada, tapi kalau orang mengidentikan diri ya hanya untuk keren-kerenan gitu, ya mungkin boleh aja ya. Tapi ketika dia menjadi komoditi politik,
itu agak repot gitu. Agak repotnya sejauh mana dia bisa mempertanggungjawabkan omongannya sebagai bahan dagangan dia gitu. Apa dia sanggup hidup nggak kebeli sepatu beli? Apa dia sanggup hidup nggak kebayar listrik gitu ya? Atau apa dia sanggup gitu?